may ulot ta di baga sa sedaryon. Molo tuk songonop pe pangalahon na radya namin dang na magkurangan sa anak muna. Oras marita sa muna. Atan istutuwa na madokor bago na mahalto man nga jaga at bilubian. Oras mahal muna macalo. Songoni mahal na kalian. Iya. Jadi songoni do amang guru. Kalau do horon dos takona do tuan na kali hampir Roma mana botok kamu na. Kata pasatu dek semua itu amuna amang guru dan saluna. Cukup. Di hamuna amang guru nami Raja Semurakir. Roha midison ula muna pasatu sikat di dekke. Moro bisuhon para pihak na guru las maroha muna. Dekke simurur. Dekke sahat dekke juga. Asal urur matok kamu na turuan. Muna keluarga besar Semurakir. Dekke sahat kalau dia berkuasa tio sa tio mapangarapan daraman dia dapat kamu na pemilihan niyo. Masih hatan namin luha muna uro di namanghay ito ulat pa di mano buat niyo. Natuto si titik masih gopal orang-orang parang. Moro tu sumur pe to bago orang mapinasuna. As maroha muna amang muna jalan. Jadi yang guru sama sepanganok kita Pak Murah dan singgah do kota do mang prasmanan di kamu na kota kami majalah orang jadi bagi kamu sepanganok dah dibagi mah Rencanami asal toni Tuhanmu para rasa penggaji itu jadi kamu tulang ayam suruh dari suruh nami do kami majalah orang suruh nami jadi kita mana nanti kalau gua di kamu do sautan nami nang suni nang guru nami dia pondok ni yang guru nami guru tak bah terus nanti masih koma kata jadi kalau masih pangan nama kita alhamdulillah batu kamu sialan otak deh pak lama sampai sepangan baik cek tanya sini karena kalau atong tamasada maruah taman tangian di bata jahuba amanami di bata nasumu berhidi kenak Tuhan Yesus Kristus Tuhan mau lihat iman Tuhan di pasal nami Tuhan depan ala hipas Tuhan di maju ngarion keluarga besar ginampungan dohot keluarga besar semua iman Tuhan nanai buanun nami na kosong imbal kesejuromi merhiti-hiti na kosong dapat pun berkata kami rumah tangga Asia sitiruang tujuan ngarion ido Tuhan buhani ulom nami di bagasa sedarion orasi mahami salhutna asa di bagasan dami untuk persidohan semoni manot Tuhan yujuk nanek sepatu kaum nami dan itu kan yung nami naso mararong lokam dasdasi rohanami salhutna asa merdadan ulangi di bagasan dami Tuhan yang masih panganok kami tradisi panganok yarupan nami ando rasopang kami berjulu pasu-pasu mas non asa daw sim dogo-gugong di pamatang namin maditihiti anak ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin ubas at kami tangiang kilihilik bayuan namin mauliate madihona amen. Dan
pernikahan ini di hadapan Tuhan dan jemaat, bahwa kami berjanji akan sehidup semati dalam pernikahan yang dilayani oleh majelis jemaat di KO Kumalen. Kemudian bertanggung jawab secara hukum apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan gereja yang berlaku. Demikianlah surat perjanjian pernikahan ini kami perbuat sejujurnya tanpa ada pihak lain yang mengendalikan. Nanti ditandatangani pengantin pria, pengantin wanita, orang tua pengantin pria, orang tua pengantin wanita, saksi dari keluarga Semorangkir, terus saksi dari keluarga Penampungan, berikut ditandatangani oleh saksi majelis dari pihak laki-laki ketua PSM Bajuka, dari pihak perempuan ketua Sertifikasian, kemudian disahkan oleh majelis jemaat. Jalaho di habiraku mamolus ngoluo ai hodo nahu parsita torok nama akana ulinang nadenggani Alaho saur tu ngoluku merlas niro hama marpar bue olong tai sahat ro dina matua manang namu dua kabisada pinadomu ni tuhata pardengga basai sahat rodina matuan torok mari burakapi no parta audoto nagamisi alamasi nomuan rohanang tahita imatang yanta torok nama akana ulinang nadenggani alaho saurtu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, bersama keluarga besar Bapak Pendeta Semorangkir, Bapak Tinambunan sekeluarga, kami semua majelis dan gembala sidang, Pendeta Simanjuntak. Pagi hari ini kami menyerahkan juga anak terkasih Gerard dan Keke. Kami serahkan sepenuhnya pelayanan kami, ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami rindu penyertaan-Mu ya Bapa. Pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami semua para pelayan-pelayan. Demikian juga keluarga besar Pendeta Semorangkir dan keluarga besar Bapak Tinambunan. Kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Biarlah kami senantiasa menyerahkan diri kami. Layakkan kami ya Bapa. Inilah persembahan diri kami. Kami akan memulai masuk ibadah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah permintaan kudus. Pada pagi hari ini tanggal 6 September 2020 adalah satu kebahagiaan bagi kita karena mendapat bagian untuk mendukung sukacita keluarga yang mengantar kedua putra putri mereka, yaitu saudara Kira Sahabat Simorangkir dan saudari Jeneke Deborah Tumarabo Tinamna. Memasuki bakal rumah tangga baru, yakni keluarga yang berlandaskan Kristus, merupakan suatu keistimewaan bagi kita ketika berdiri menjadi saksi atas pernikahan Muslim. Oleh karena itu, mari kita berdiri dan menyambut kedua mempelai bersama keluarga yang datang pada hari lagi. Semangat, saya ayatnya yang ke-15. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kenapa saya katakan? Karena yang menikah hari ini adalah anak pembawa sidang menikah dengan anak ketua majelis. Biasanya kalau pendeta dan majelis rapat ya bisa berjalan awal, ya, wajah bisa memerah, bahkan mungkin bisa sampai
sampai debat kusir sampai tengah malam dan selanjutnya. Namun ternyata hasil rapat yang luar biasa hari ini, ternyata hasil rapat telah membawa kedua anak mereka di dalam pernikahan hari ini. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Bapak Ibu saudara-saudara, boleh bayangkan kalau kepala sidang dan ketua majelis dan bisa berbeda, apalagi dua pribadi hari ini yang berbeda tentunya datang di hadapan rumah tangga mendapatkan pernikahan kudus hari ini. Oleh karena itu, mari kita melihat firman Tuhan yang menjadi fondasi dasar bagi kehidupan kita, yaitu kita ingat di dalam Kolose 3 ayat 15 tadi, yaitu hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersatu. Damai Kristus adalah menjadi kunci dalam seluruh kehidupan kita. Sama seperti dalam perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan dalam rapat-rapat keputusan-keputusan terbaik bukan ditentukan tentang siapa yang paling keras suaranya, bukan paling siapa yang paling pintar, tapi melainkan semua yang tunduk pada pimpinan Tuhan. Oleh karena itu demikian juga dalam rumah tangga, bukan siapa yang lebih pintar atau lebih kuat, melainkan siapa yang membiarkan damai Kristus memimpin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, terus kepada kedua anak terkasih Gerhard maupun Keke yang sama dengan akrab, saya ingin membagikan 3 kebenaran bagi kita di dalam firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, damai Kristus sebagai penentu arah hidup bersama. Kolose pasal 3 ayat 15 ini menegaskan bahwa damai Kristus harus memerintah. Apa artinya? Bahwa damai sejahtera Kristus harus menjadi wasit yang mengatur keputusan di dalam seluruh kehidupan kita, yaitu khususnya di dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu bukan ego atau emosi yang menentukan arah, melainkan harus damai Kristus. Kalau kita melihat di dalam contoh yang diangkat di dalam Alkitab, ada Yusuf bersama dengan Maria. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika Yusuf mendengar apa yang terjadi di dalam diri Maria, dia hamil sebelum menikah. Bapak Ibu, ada tentu perbuatan yang muncul pada kita tahu di dalam diri Yesus sendiri. Ketika kita tidak mengambil keputusan dalam hati kita tidak damai, tidak tenang, maka jangan mengambil keputusan yang keliru. Mari kita tetap membiarkan pimpinan Tuhan yang akan mengambil, sehingga apa? Damai Kristus menjadi GPS bagi keluarga yang baru ini. Sehingga kalau hati gelisah dalam buru-buru, putuskan. Tapi kalau hati penuh dengan damai, disitulah Tuhan memberikan arah. Bapak saudara sekalian, namun perjalanan rumah tangga bukan hanya soal arah, tapi lebih sering justru soal perbedaan. Oleh karena itu bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah damai Kristus menyatukan perbedaan. Disebutkan tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu. Pernikahan adalah sebuah perjuangan dua pribadi yang berbeda. Ya tentu latar belakang yang berbeda, kebiasaan, cara berpikir, dan segala banyak perbedaan. Bukan hanya tentang perbedaan dua orang pribadi ini, tapi juga perbedaan yang ada dalam dua keluarga besar. Itu berbeda-beda. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, perbedaan bisa jadi bahan pertengkaran, tetapi bisa juga menjadi warna yang indah dalam damai Kristus di dalam hati. Kalau kita melihat contoh di dalam sebuah dalam kitab kita, contoh pernikahan Priscilla dan Aquila. Mereka berbeda dari budaya, berbeda dari latar belakang yang luar biasa. Bahkan karakter mereka juga berbeda-beda.
Namun di sini mereka tidak mencoba menekankan ego, siapa yang lebih penting, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pintar, bahkan budaya mana yang lebih baik, budaya ini yang lebih baik dan dia. Tapi mereka mau hidup bersama dalam sebuah perbedaan itu, dan pada akhirnya keluarga mereka menjadi sebuah tempat di mana sebuah pelayanan boleh terbangun. Dengan kata lain, ketika kita bisa menerima perbedaan yang ada dalam cara pandang Kristus yang memang dia yang membuat perbedaan itu sejak dari awal, dan kita mau tak dipimpin oleh nama Kristus, maka semua perbedaan yang seringkali justru membuat banyak pertengkaran dalam rumah tangga. Tapi ketika kita sepakat seturut dengan pikiran-pikiran Kristus dalam Kristus, maka perbedaan itu justru akan membawa keindahan. Oleh karena itu harapannya ke depan, ketika dua keluarga besar sedangkan di awal tadi keluarga anak dari gembala sidang, anak dari ketua majelis menikah, harapannya kalau bapak dan ibu sekarang memimpin sebuah jemaat, harapannya kalian juga harus lebih besar dari perbedaan dan keluarga besar yang saat ini kita bisa melihat bapak dan ibu atau keluarga laki-laki dan perempuan bersatu membangun sebuah pelayanan yang baik. Harapannya itu juga menjadi sebuah teladan bagi kalian berdua. Banyak perbedaan, tapi perbedaan itu pada akhirnya harus kita ingat. Keluarga ini adalah kehendak Tuhan bagi tujuan. Artinya apa? Harapannya berubah. Banyak perbedaan yang ada, tapi mari satukan itu dalam perbuatan Kristus, ada dalam Kristus, sehingga harapan pelayanan kalian justru ke depan itu pelayanan yang baik. Banyak orang akan berberkati melalui kehidupan keluarga kalian berdua. Karena apa? Bapak dan keluarga laki-laki dan perempuan sudah menunjukkan. Jadi jangan cuma yang menjadi beban ya, tapi intinya adalah tidak ada yang akan sulit jika kita benar-benar dipimpin oleh Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam seluruh kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan praktis banyak hal yang akan terjadi. Mungkin laki-laki maunya hemat, tapi perempuan maunya ya belanja aja. Maunya laki-laki ya hidup serampangan di rumah, ya bebas saja, tapi perempuan biasanya lebih rapi. Laki-laki mungkin masalah odol juga bisa menjadi masalah, maunya pencet odol itu dari tengah, nah perempuan maunya dari bawah. Banyak sekali nanti perbedaan yang akan muncul, yang akan mulai terhadapi ke depan. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang akan memimpin itu? Harapannya sebagai anak Tuhan, sebagai anak dari dua pelayan yang luar biasa dari gereja, tidak akan muncul pertengkaran hanya karena yang sepele, tapi justru perbedaan membawa keharmonisan dan berkah bagi mereka. Itu yang kedua. Namun bukan hanya menyatukan perbedaan, damai Kristus juga melahirkan sesuatu yang sangat penting, yaitu hidup yang penuh dengan syukur. Oleh karena itu poin yang ketiga dari ayat ini adalah firman Tuhan menutup ayat ini dengan perintah dan bersyukur. Artinya apa? Bahwa damai Kristus bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga menghasilkan buah berupa ucapan syukur dalam kehidupan kita. Oleh karena itu syukur bukan hanya saat pesta besar seperti hari ini, tetapi justru dimulai dari hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan keluarga. Bersyukur untuk secangkir kopi yang dibuatkan oleh istri buat suami. Ya, kalau tadi terima kasih istriku yang baik. Ya. Kemudian apa? Bersyukur untuk senyuman yang indah ketika kembali dari pekerjaan. Sampai dengan senyuman itu juga ucapan syukur. Bersyukur meski ada masalah, karena damai Kristus itulah yang akan membantu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa syukur rumah tangga itu akan menjadi rusak. Dengan syukur kita akan tetap berjalan dalam setiap musim kehidupan kita. Suka duka apapun yang terjadi, kita tetap akan bersyukur. Oleh karena itu
hal yang harus kita perhatikan adalah ada hal yang membuat damai sejahtera itu bisa hilang di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau tadi bicara tentang damai sejahtera itu harus menentukan arah. Damai sejahtera itu mempersatukan perbedaan. Damai sejahtera itu menghasilkan buah yang disebut dengan ucapan syukur di dalam situasi suka dan duka kehidupan kita. Tapi ingat, damai sejahtera itu bisa hilang. Kenapa? Ada ego. Ada yang merasa diri lebih laki-laki itu merasa kita, laki-laki merasa berjuang, perempuan merasa diri dan lain sebagainya. Ingat, ego bisa membuat damai sejahtera itu hilang di dalam keluarga. Ketika sudah dipimpin oleh kehendak sendiri, maka damai itu bisa hilang. Apalagi kata-kata yang melukai. Saya harus sampaikan kepada mereka sebagai laki-laki, dan kita semua bapak-bapak, saudara-saudara, perempuan itu bukan hanya ahli ekonomi, tapi juga ahli sejarah. Seperti saya mungkin ini sudah dibereskan oleh Pak Pendeta, Bapak yang memilih dalam pernikahan ini. Tapi saya mau sampaikan, kata-kata sejarah ini seringkali bisa melukai hati laki-laki. Karena apa? 20 tahun yang lalu itu tiba-tiba muncul. Itu waktu itu sore hari jam segini kamu begini. Nah, itu masih ingat. Bahkan perempuan juga bisa mengungkit tentang apa? Masalah mantan. Gitu. Itu mantanmu yang itu yang begini dan begitu. Ingat, itu ahli sejarah. Oleh karena itu ingat, kata-kata itu bisa melukai dan itu bisa menghilangkan damai di dalam keluarga. Apalagi membandingkan pasangannya dengan yang lain. Nah, ini tidak dua-duanya sudah bisa terjadi. Perempuan tiba-tiba bandingkan, oh kemarin kamu kawin, sekarang enggak. Atau membandingkan pekerjaan suamimu dengan pekerjaan laki-laki lain. Apalagi membandingkan, mantanku lebih hebat dari kamu. Ini bisa membandingkan juga ini masalah. Laki-laki juga tidak sama. Laki-laki itu bisa begitu, kok mama saya kok bisa masak saya dan kira-kira kok kamu tidak bisa masak. Ini sudah membandingkan. Harapannya itu tidak terjadi. Membandingkan pasangan, kata-kata yang menyakiti, ego itu bisa membuat damai sejahtera kita hilang dalam kehidupan. Kalau ada yang membuat damai sejahtera itu hilang, dan apa yang membuat damai kita bisa memperoleh damai itu di dalam hidup kita? Firman Tuhan pagi ini mengatakan apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itu pertama yang harus kita perhatikan supaya damai itu tetap ada di hati dan memimpin hidup pribadi dan keluarga kami adalah maka jadikan Kristus menjadi raja dalam hati, dalam keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Kristus demikian kita semua yang hadir yang sudah menikah lama, yang 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin saudara yang 30 tahun. Banyak sekarang pertengkaran dan sekarang persoalan dalam pernikahan Kristen. Bahkan kita sepakat bahwa pernikahan itu sekali sampai selama tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi hari ini kita bisa melihat dengan jelas di media sosial bahkan di televisi dengan terang-terangan bahkan keluarga Kristen bisa dengan entengnya membuat pernikahan itu selesai sebelum waktunya. Bahkan banyak pernikahan masih tinggal satu rumah, tapi hatinya sudah tidak ada lagi di rumah. Hanya karena takut apa kata orang, apa kata tulang, apa kata ulah dan lain sebagainya. Masih tetap mempertahankan padahal di dalam sudah tidak ada lagi damai. Apa yang terjadi? Ini semua terjadi karena Kristus tidak lagi menjadi raja yang memimpin, yang menguasai pikiran kehendak kita masing-masing. Karena itu ketika dikatakan firman Tuhan bahwa hai suami, kita harus tunduk kepada Kristus adalah kepala, maka jadikan Kristus terus kepala atas kehidupan rumah tangga kita. Dan kalau hari ini tidak ada lagi damai dalam seluruh kehidupan keluarga kita, maka saran saya adalah kembalikan posisi Kristus pada tempatnya yang memimpin seluruh pikiran kita, kepala dalam keluarga kita, bahkan di dalam gereja, maka damai itu akan hadir. Hal yang kedua yang membuat damai itu kita peroleh adalah mari kita sediakan waktu doa bersama walaupun singkat.
Saya mau tanya Gerard sama Dekke, sebelum masuk kepada hari ini pernikahan, berapa kali kalian berdua bersama sebelum pernikahan? Setiap dua makan mereka membuat pernikahan bersama. Nanti kalian selalu bisa makan gitu ya? Aku sudah makan. Kayaknya sama ini, dan tertawa itu kayaknya sama loh. Dua bersamanya itu hanya dua makan. Nah itu hanya dua makan itu aja yang dilakukan itu sudah bagus. Tapi mari kita dengarkan. Doa itu bukan sesuatu yang formalitas, tapi doa itu menyadarkan kita bahwa kita pada keterbatasan dan kelemahan. Maka di dalam pernikahan saran saya adalah tetaplah berdoa bersama. Jangan hanya doa makan. Sejak waktu bersama. Kenapa? Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ingat kita sedang melakukan hidup kita dengan Dia, dan Dia yang menentukan hidup kita, dan Dia yang berkuasa atas hidup kita bersama. Amin. Baik. Yang berikutnya adalah mari saling mengampuni. Pada mulai pertengkaran pasti muncul di dalam rumah. Mungkin bukan hanya masalah-masalah yang besar, tapi bisa menjadi hal-hal yang sepele. Bisa ada masalah yang remeh-remeh, tapi itu bisa membuat pertengkaran. Dan di sini biasanya ego bisa memimpin. Bukan aku yang salah, kamu yang salah. Maka seringkali kita selalu menunggu dan pada akhirnya di dalam rumah itu tidak ada damai. Maka saran saya ke depan adalah ikuti kata firman. Damai itu ketika terjadi karena ada pengampun. Oleh karena itu saudara-saudara, dunia sering mencari jawaban lewat logika, emosi atau pengalaman. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, hati yang damai adalah jawaban terbaik. Kiranya pasangan ini selalu membiarkan damai Kristus memimpin yang akan menentukan arah hidup rumah tangga mereka ke depan, bahkan menentukan setiap perbedaan yang ada dalam diri mereka dan melahirkan hidup yang penuh dengan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas peristiwa luar biasa hari ini, di mana kedua anak Tuhan datang menghampiri hadirat Tuhan untuk menerima penyembuhan berkat kudus. Karena Tuhan di berdoa biarlah damai Kristus selalu memerintah dalam hati anak-anakmu ini, sehingga setiap langkah mereka dipimpin oleh Roh Kudus, dan jadikanlah rumah tangga mereka tempat bertumbuhnya kasih, tempat damai berdiam, dan tempat syukur selalu dinyanyikan. Berkatilah pekerjaan, kesehatan, dan keluarga mereka kelak. Jadikan keluarga ini menjadi saksi hidup bahwa hati yang damai adalah jawaban terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita respon firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Surat 392 kubur bahagia. Rasul Paulus menambahkan kesatuan dalam pernikahan itu sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus
Berdasarkan kesaksian Alkitab sebagaimana disebutkan di atas, maka hendaklah saudara-saudara memandang dan menilai akad pernikahan itu dengan penuh hormat dan ucapan nasihat dan perintah, supaya pernikahan saudara-saudara terpelihara sesuai kehendak Allah dan memperoleh berkat. Hendaklah suami dan istri dihubungkan dengan kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya dan saling menolong dalam segala hal. Suami dan istri itu bersama dengan pikiran dan perasaan yang tentram, dan masing-masing menjaga tubuhnya tetap di dalam ketulusan sebagai tempat kediaman Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan diri baginya. Kedua pengucapan janji nikah. Kini saudara berdua datang dengan segenap keluarga serta jemaat berada di hadapan Allah untuk memohon berkat yang atas pernikahan saudara. Karena itu di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mempersilakan saudara berdua berdiri dan tidak akan meninggalkan dia, baik dalam kesenangan maupun kemalangan. Saya Dira Salatu Sumangkir mengambil jenis dari Kemarahan Pengampunan menjadi istri saya yang sah dan berjanji di hadapan Allah dan Tuhannya bahwa saya tidak akan meninggalkan engkau dan menceraikan engkau kecuali kematian. Saya akan tetap mengasihi engkau dan tetap setia kepada engkau baik di waktu senang maupun di waktu susah. Saya akan menjalankan engkau sebagaimana wajib dibuat oleh seorang suami yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah Bapa di surga dan jemaatnya telah mendengar janji. Pertanyaan kepada mempelai wanita, demikian orang kemana mengampunan. Apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudari telah memilih dan menerima firman Sahabat Kuasa Merangkir sebagai suamimu yang sah dan tidak akan meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun di kemalangan? Saya Janet Deborah Tumara berkenan menerima Gerhard Salatua Semangkir sebagai suami saya yang sah dan berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya akan tetap setia dan tidak akan meninggalkan engkau dan menceraikan engkau kecuali diceraikan oleh kematian. Saya akan mengasihi, melayani, dan membantu engkau baik pada waktu senang maupun pada waktu susah. Saya akan hidup bersama engkau dalam ketulusan sebagaimana wajib dibuat oleh seorang istri yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah Bapa di surga dan jemaatnya telah mendengar janji. Terima kasih cincin ini sebagai Gerhard Salatua Semangkir, terimalah cincin ini sebagai tanda kasih setia. Berdasarkan kasih karunia Allah selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikahmu sebagai nikah Kristiani yang suci dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu. Amin. Allah Bapa yang rahmani, yang telah mengambil kamu ke dalam persekutuan nikah yang kudus ini, memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya dan memberkati kamu, supaya dalam iman, kasih dan pengharapan kamu dapat hidup berbahagia. Amin.
Memutuskan menuju ke bahagia.
kau beri dia bagiku yang termanis. Inilah dia tulang dari tulangku dan dagingku. Terima kasih ya Roh Kudus, telah kau membawa diriku yang lemah untuk bertemu dengan bahagia, penolong sepadan dan setia. Berkatilah yang sehati dan sejiwa, bersejahtera di mana kami berdiam, supaya berdua kami menghayati ikatan kasih yang tak pernah terbagi dalam cinta Yesus yang kekal abadi. Suka duka hidup ini kami tetap bersama. Terima kasih ya Roh Kudus, telah kau membawa diriku yang lemah untuk bertemu dengan bahagia, penolong yang sepadan dan setia. Yang sehati dan sejiwa, bersejahtera di mana kami berdiam, supaya berdua kami menghayati ikatan kasih yang tak pernah terbagi dalam cinta Yesus yang kekal abadi. Suka duka hidup ini kami tetap bersama. Tuhan Yesus, kami mohon kau ada menjadi kepala kami berdua. Curah Roh Kudus-Mu kami nantikan untuk. Berkatilah yang sehati dan sejiwa, sejahtera di mana kami berdiam, supaya berdua kami menghayati ikatan kasih yang tak pernah terbagi dalam cinta Yesus yang kekal abadi. Suka duka hidup ini kami tetap bersama. Kami tetap bersama. Kami tetap bersama. Tuhan memberkati semangat memenuhi Tuhan menjelaskan dengan wajahnya dan memberi semangat kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya pada dan memberi semangat damai sejahtera. Amin. Terima kasih kami ucapkan pada nama pendeta Simbajengkap sudah memberkati anak kami dan keluarga kami dengan firman-Nya yang sangat meyakinkan, menjadi bekal untuk keluarga anak kami Gerhard, sahabat Tuhan seorang, dan Denike Deborah Marako Tinambunan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ketua gereja GKO yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik dalam acara pernikahan anak pagi ini. Semoga GKO
bagus dan semakin bisa memberikan yang terbaik semua di dalam jemaat. Terima kasih. Soalnya baru di Amuna Sabuna, nama pasangan kami, keluarga besar orang Kristoni, keluarga kemudian dan lebih banyak Amuna Sabuna, orang di Pulau Danami, doa pulang nami, anun usia bagason, rapat rumah kita, tu gedung Soko Etimo, Jalan Mabes 2 nomor 5 dan Bukni Pondok Melati Bekasi. Madinah Laut ada yang pernah biarkan doa para mainan posokan kami rumah kita bagas gedong laut bisa buka boleh mari kita sana ke Imad Boras. Terima kasih. Saya juga katakan Boras dari keluarga besar Tumara Bauti Lamunan. Tumara di Lamunan dan waktu dan tempat yang bersama. Salam. Oh, kita salam. Menjual materinya. Walau beri yang semangat menamangin nasr, Pak. Kenapa menggurui kami semua? Walaupun jadi berdoa hari mendepalah dengan Tuhan dari orang tua. Inau menjalo pasu-pasu nami lo hidangan. Siang Tuhan dari Batak ima marhide ang pendedalan marhide siang naik alani mandok memulai Tuhan Tuhan pandita amang parhalal somoni ang ruas akada muncul di toba-toba di bagian torota KKO nakahulong wala di sialanang tapay bitiu di nang majalo pasu-pasu pamasu-pasu paksarito parwagaso may baru buru namin do kailangan tuntakas maselas orang namin jadi bisa sehari-hari saya ingin tujuannya ayo keluarga yang keluarga corona saya ingin itu keluarga musuh keluarga sendiri keluarga semua tahu nomor parkue nanti kan mau muncul orang ini dok elang terlalu dimantu ikut tingkat usaha kamu di perang mulmula pada Tuhan dari Batak di masjid Tuhan Puru-puru elang alani Dr. Rahami menurmula itu amat taraja mengingat taraja namun hormat hari iso bidahari tung masyarakat segera itu lima tinawag kepada acara pernikahan hubungan pemilihan kami salinaya untuk maulani ulama kita saluna maulani ulama nang totok di Tuhan dari Batak di Pantai dan do di Pangarang kita di kepada acara pernikahan berbagai di Tuhan to belajar dari Tuhan suatu lima mau pernikahan dongan turunan raja di kebesaran raja di kebesaran berenami suatu do raja di bulan raja di bulan
ibadah madapulari hari itu kamu pelihara dia roh doh bagai roh paling acara pernikahan ini ialah kami dulu siapnya lah di kasar ala disitu dua makna ulau kasar bagai roh di mana ulang amal kita roh dengaran bagai roh lalu bagi kami siapa asal orang mana marah yang bilang tunggu dia lawan kita kejutan di siapa sudah gedung bagi mau